Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, aku sehat, aku kuat, aku hebat. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini Pak Zainul masih bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak walaupun melalui daring. Dan untuk kali ini Pak Zainul akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Dan untuk pelajaran yang awal ini kita akan belajar tentang Quran Surah At-Tin. Sebelum kita belajar, perlu diketahui oleh anak-anak bahwasanya tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama, anak-anak atau siswa bisa menyebutkan isi kandungan surah At-Tin. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa atau anak-anak dapat membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Baiklah anak-anak, perlu diketahui bahwasanya Quran surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah. Quran surat At-Tin adalah surah yang ke-95 atau urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Dan nama At-Tin itu diambil dari ayat yang pertama. Surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Demikian bacaan Quran surah At-Tin. Saya harap anak-anak bisa membacanya dengan baik, berlatih di rumah dan diulang-ulang dan bisa juga dibaca setiap sholat agar anak-anak bisa menghafal surat At-Tin ini. Baiklah anak-anakku, untuk isi kandungan surah At-Tin, bahwasanya surat At-Tin ini adalah surah yang ke-95, ayat yang pertama berbunyi Wat-tini waz-zaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua, Wa-turi sinin, dan demi gunung Sinai. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Kemudian yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Kemudian berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Dan sebagai ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin,
Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Anak-anakku, kalau dijelaskan lebih luas lagi bahwasanya ayat yang pertama tadi wattini wazaitun, di sana Allah bersumpah demi buah tin. Anak-anak, berbicara tentang buah tin ini buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menyehatkan badan, dan dapat melonggarkan rongga di dalam hati dan limpa. Demikian juga dengan zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin, demi gunung Tursina atau gunung Sinai. Anak-anak, gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, yaitu lintasan antara Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini mempunyai tinggi 2.285 meter. Juga dikenal dengan nama atau sebutan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dan diangkat menjadi rasul adalah di Gunung Sinai. Demikian juga dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW pun juga pernah di dalam peristiwa atau perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah pernah berhenti di Gunung Sinai ini dan melaksanakan sholat sunnah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kemudian wahadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yaitu kota yang aman adalah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah ini juga disebut juga dengan sebutan Ummul Qura atau tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kemudian ayat yang kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diciptakan oleh Allah sempurna. Ada jasad kasar yang bisa terlihat seperti ini, dan Allah juga menciptakan ruh di dalam tubuh kita. Kita diberi akal dan juga diberi nafsu. Sempurna bentuk manusia. Tetapi ketika manusia melakukan dosa, ketika manusia melakukan kesalahan, maka derajatnya akan diturunkan oleh Allah dengan derajat yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke dalam derajat yang serendah-rendahnya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kemudian berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya kelak ada hari kiamat dan kita sebagai manusia tidak boleh lupa dan lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, itulah keterangan tentang surah At-Tin yang sudah kita pelajari bersama. Kesimpulan pelajaran pada hari ini bahwasanya di dalam surat At-Tin kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, sebagai ciptaannya yang paling sempurna, hendaknya kita menjaga kemuliaan kita sebagai manusia
di antara makhluk-makhluk yang lain. Jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia, kemudian diturunkan derajatnya oleh Allah lebih hina daripada hewan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Anak-anakku, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum